Oke, kali ini saya akan membacakan beberapa kutipan ya dari internet nih, banyak sekali kata-kata bijak ya. Yang pertama ini diucapkan oleh Anthony Robbins. Ini pelatih manajemen diri yang terkenal. Kliennya ini orang-orang yang punya posisi hebat ya, diantaranya juga Presiden Amerika ya, mungkin beberapa orang Presiden Amerika. Ini kutipan ya dari yang dia sampaikan. It's not what we do once in a while that shapes our lives. It's what we do consistently. Jadi bukan apa yang kita lakukan sekali-sekali yang membentuk hidup kita, tetapi apa yang kita lakukan dengan konsisten. Ya, konsisten itu artinya terus-menerus, ya, tidak sporadis. Tidak lakukan selama 3 hari lalu berhenti, lalu lakukan lagi minggu depan sekali, lalu berhenti ya 2 minggu, lalu lakukan lagi 5 hari misalnya, habis itu berhenti ya. Itu tidak konsisten namanya. Banyak hal yang diajarkan mengenai hal ini ya, konsisten. Sikap konsisten ini sangat penting. Kalau kita ingat Lukas 18 ya, Tuhan Yesus mengajarkan suatu perumpamaan. Nah, di ayat 1 dikatakan begini, Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu supaya mereka itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, itu. Jadi, perumpamaan yang diambil itu adalah tentang seorang janda yang setiap saat berulang kali secara konsisten ya terus-menerus datang ke seorang hakim yang lalim untuk minta hakim itu membela perkaranya. Lalu setelah beberapa saat hakim yang lalim ini berpikir begini, ya dia bilang, walaupun aku tidak takut akan Tuhan, ya, aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku tolong dia aja lah supaya jangan dia datang bikin repot aku dan akhirnya menyerang aku. Ya. Ini janda ini menunjukkan sikap yang konsisten, tidak jemu-jemu, ya, melakukan apa yang dia inginkan itu, ya, dia melakukan datang kepada hakim supaya hakim itu membela perkaranya. Itu sikap konsisten. Ya. Jadi ternyata kalau kita lakukan sesuatu itu dengan konsisten, terus-menerus, itu akan membentuk hidup kita. Karena itu akan menjadi habit. Saya ingat dulu ada satu orang yang membagikan suatu teaching yang baik sekali. Ya. Dia bilang begini ya, kalau diurutkan itu dimulai dengan perkataan kita. Ya. Apa yang kita ucapkan itu akan menguasai pemikiran kita. Kalau kita ucapkan berulang-ulang, itu yang dikatakan di kitab Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita ucapkan itu berulang-ulang, artinya itu akan menguasai alam bawah sadar kita. Karena perkataan kita itu ternyata seperti pena yang menulis atau menorehkan sesuatu di alam bawah sadar kita. Lalu kita akan cenderung menjadi seperti itu. Ya. Kitab Amsal juga berkata demikian. As he thinks in his heart, so is he. Jadi seperti yang dia pikirkan berulang-ulang, jadinya seperti itu. Lalu kalau sudah jadi alam bawah sadar kita, ya sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita berpikir seperti itu akan membuat kita bertindak, ya, bertindak melakukan sesuatu, sadar atau nggak sadar, kita cenderung akan seperti itu. Ya. Misalnya begini, ada orang yang tanpa sadar, entah mulai kapan, dia terbentuk untuk cenderung cepat marah. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres, dia langsung akan mulai marah. Itu udah jadi habit ya, jadi terbentuk dalam alam bawah sadar dia. Nah, itu ada caranya ya, kalau dari firman Tuhan kita belajar, kita merenungkan firman, lalu kita buka hati kita, ya kita belajar, oh ternyata nggak boleh begitu. Ya, itu perlunya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu adalah supaya kita bisa diajarkan, dikoreksi setiap hari, apa yang mesti kita benahi. Ya, mungkin kita nggak sadar ini sudah
menjadi habit kita, ya, gampang marah misalnya. Lalu kalau sudah jadi tindakan, ya, dilakukan berulang-ulang, itu jadi yang saya bilang tadi habit, jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, jadi habit, itu akan mengarahkan nasib kita tuh ujungnya di mana. Ya. Jadi yang namanya sesuatu yang dilakukan dengan konsisten itu ternyata dampaknya besar sekali. Ya. Kita mulai misalnya dengan setia untuk bangun pagi, ya, berdoa setiap pagi misalnya 4:30 ya sampai jam 5. Kita konsisten aja, nggak usah dulu 1 jam, 2 jam ya, mungkin terlalu lama. Konsisten aja 4:30. Ya, belajar untuk pasang alarm misalnya 4:30 kurang 5 sudah bunyi gitu. Lalu kita punya habit juga untuk begitu alarm bunyi itu ada pilihan kan. Mau langsung matiin, ya kita bangun matiin, atau kita pakai snooze. Snooze itu tunggu lagi lah 3 menit lagi, baring dulu sebentar, nikmati. Itu ada pilihannya di jam alarm itu di gadget kita ya. Kalau kita pilih snooze ya, itu jamnya alarmnya akan mati ya. Tapi kira-kira 2 menit 3 menit dia nyala lagi, ingetin kita. Kadang-kadang orang antar lagi lah dikasih snooze lagi. Itu satu ini juga, satu sikap yang kalau kita tanpa sadar biarkan begitu terus, itu jadi habit kita, kebiasaan kita untuk senantiasa menunda ya sesuatu. Ntar dulu lah ya, tidur dulu sebentar ya. Tapi kita bisa punya pilihan langsung bangun ya, matiin langsung bangun. Makanya kalau mau bangun pagi ya tidurnya jangan terlalu malam ya. Mau bangun 4:30 jangan tidur jam 3 atau jam 4. Kalau satu ketika mungkin ada satu tugas tertentu ya membuat kita tidurnya sampai larut malam bahkan sudah menjelang pagi ya it's okay ya. Tapi kalau normal-normal ya harus dibenahi ya. Kebiasaan misalnya malam itu nonton film, nonton televisi atau buka WhatsApp ya, walaupun itu rohani, tapi ini kita dengan WhatsApp ini kan ada plus minusnya ya. Plusnya adalah kita udah nggak pernah kesepian ya. Dimanapun, di belahan dunia manapun, selama kita punya jaringan internet, kita nggak kesepian karena kita punya teman di seluruh dunia. Ya. Nah, tapi di sisi negatifnya adalah kita punya perhatian bisa terpecah. Kita malah renungan harian kita, saat teduh kita tuh jadi sering dari WhatsApp. Padahal kebenaran demi kebenarannya itu yang kita mungkin barangkali kita dapat ya di WhatsApp grup itu, lalu kita merasa diberkati. Kadang-kadang kita baru baca sepintas, ini bagus nih, langsung kita forward ke grup lain ya. Ya nggak salah sih, cuma kalau itu kita lakukan terus-menerus, kita kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, merenungkan itu ya. Karena yang namanya kebenaran ya, teaching yang Tuhan mau ajarkan itu seringkali kita dapat ketika kita fokus membaca satu dua ayat ya. Kita renungkan ya. Nah, kalau kita tanpa sadar kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya mungkin baik tapi memecah konsentrasi kita, ya mungkin kita jadi tanpa sadar terus kita tidurnya kemalaman. Nah, kalau tidurnya sudah kemalaman ya bangun pagi akan ngantuk. Itu hal yang wajar, itu bukannya kurang berbahasa roh gitu ya, bukan. Itu karena kita masih tinggal dalam tubuh yang memang ya perlu istirahat. Ya, kalau mau bangun pagi ya tidurlah cepat ya. Tidur, ada yang mengatakan ya paling bagus kalau bisa tidur jam 10 ya, atau jam 11. Ya, mungkin kan kalau kita banyak pekerjaan, biasanya ya katakanlah jam 11 ya. Itu mungkin cukup ya. Jam 4:30 kita bisa terbangun. Lakukan dengan konsisten. Kalau sudah kita konsisten lakukan, nanti alarmnya tuh belum bunyi pun kita sudah terbangun. Nah, kita terbentuk menjadi orang yang terbiasa bangun pagi. Lalu setelah bangun pagi ngapain? Ya kita doa. Lakukan dengan konsisten, itu membentuk hidup kita. It's not what we do once in a while that shapes our lives. It's what we do consistently. Ya, penting sekali bersikap ya, konsisten, mempunyai sikap konsisten. Konsisten itu juga melalui masa-masa sukar. Ya,
Ada kutipan lain ya dari John Maxwell. Adversity is prosperity to those who possess a great attitude. Ya. Apa artinya? Ya, kesukaran, masa-masa sulit itu adalah kemakmuran. Ya. Bagi mereka yang memiliki sikap yang baik. Jadi ternyata sikap yang baik itu ya yang perlu kita bangun dengan konsisten. Ya. Jadi Alkitab tuh banyak ya. Misalnya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya. Tadi pagi saya terbangun dengan satu lagu yang dulu sangat sering saya putar ya, dari vokal grup Jericho. Ya, bersukacitalah senantiasa. Lagunya bagus sekali, ya lagu lama itu. Dan itu tiba-tiba muncul aja dan saya nyanyikan berulang-ulang ya di perjalanan saya nyanyikan berulang-ulang ya, lagu itu. Ternyata bersukacitalah itu juga satu perintah dan perlu kita lakukan dengan konsisten. Lalu tetaplah berdoa, ya, lakukan. Coba miliki 1 jam doa yang sudah spesifiknya. Misalnya ya 4:30 kita akan bangun, ya kita akan berdoa, entah bareng-bareng, entah sendirian, ya berdoa sampai jam 5 misalnya. Ya. Lalu habis itu kita renungan misalnya. Lakukan dengan setia, dengan konsisten. Nah, waktu kita lakukan hal itu, kadang-kadang kita mengalami masa-masa sulit. Ya, bisa aja waktu itu sedang badan kurang sehat ya. Ya ada pilihan memang mau ngalah dulu ya nggak ada salahnya sih, kadang-kadang perlu istirahat lebih banyak kan, tapi kadang-kadang itu perlu diterobos ya, atau bisa juga ya jamnya kita mundurin secara pribadi karena kita perlu istirahat lebih banyak, tapi tetap lakukan hal yang baik, misalnya renungan firman Tuhan, berdoa. Nah dalam masa-masa sulit itu kalau kita lakukan dengan konsisten, sikap kita ini sikap yang baik ya, maka masa-masa sukar itu justru itu satu kesempatan dan akan menjadi kemakmuran ya, akan menjadi peluang buat kita yang punya sikap yang baik ya, great attitude. Ada istilah pelaut yang handal itu terbentuk ya bukan di tengah lautan yang baik-baik saja ya, lautan yang tenang, tetapi justru ketika melewati badai, disitulah terbentuk seorang pelaut yang handal ya. Jadi segala hal yang kita lakukan itu dengan konsisten ya, itu kan membentuk kita. Tetapi dalam proses untuk tetap konsisten itu ada masa-masa yang sulit, yang menantang gitu, sehingga kita tergoda untuk berhenti bersikap konsisten. Tapi kalau kita memandang segala sesuatu dengan cara pandang dari Tuhan, ya masa-masa sulit pun kita berkata, oh ini kesempatan nih, saya sedang dibentuk, saya tidak mau kalah, saya tetap mau lakukan ini, ya menaklukkan hal-hal yang negatif, karena saya pasti bisa, saya pasti menang. Nah itu membentuk kita menjadi orang yang positive thinking ya, berpikir positif, orang yang punya kekuatan ya, punya ketekunan. Ketekunan itu ya membuat kita tuh bisa menghadapi apa saja ya. Contoh lain lagi misalnya mengucap syukur. Ya, mengucap syukur waktu semuanya baik itu ya relatif gampang ya. Dapat berkat, gaji naik, ya, ada peluang dan sebagainya, bisa mengucap syukur. Tapi kalau nampaknya nggak ada pintu yang terbuka, nampaknya kesulitan tuh nggak habis-habis, ya, itu tantangan untuk mengucap syukur. Nah, waktu kita bisa tetap konsisten mengucap syukur, kita bisa melihat ya bahwa kesulitan-kesulitan itu ternyata kesempatan yang akan mendatangkan kemakmuran buat kita. Karena itu belajarlah untuk punya sikap hidup yang baik ya, sikap hidup yang great ya, great attitude ya. Itu membentuk cara pandang kita untuk menghadapi apapun ya. Banyak ya di kekristenan lagu-lagu yang menolong kita ya. Misalnya apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Nah, itu satu sikap juga ya, great attitude. Nah,
Lalu yang menarik lagi adalah, ini satu quote juga ya, kutipan dari seorang ini, menarik. Dia bilang begini, in prosperity, our friends know us. In adversity, we know our friends. Ya, di dalam kemakmuran, teman-teman kita kenal kita. Ya, mereka datang, ya mereka tahu dan mereka bersahabat dengan kita. Kita punya banyak teman pada saat kita makmur, kita punya banyak hal dan orang senang datang kepada kita. Ya, apalagi kalau di rumah kita terbuka terus, banyak makanan gitu ya, orang senang datang. Tapi in adversity ya, di dalam kesulitan-kesulitan, we know our friends. Di dalam kesulitan itulah kita tahu teman sejati itu yang mana. Karena waktu kita mengalami kesulitan, banyak orang terus mungkin ya meninggalkan kita, ya. Kita dijauhi, ya. Tapi disitulah kita kenal teman sejati kita tuh yang mana. Ada seorang hamba Tuhan, ya, dia pelayanannya gede sekali, dan dia cerita ketika pelayanan itu belum menjadi besar, banyak hal Tuhan bentuk ya dalam hidupnya. Dan ketika dia lakukan, masa-masa sulit itu kayaknya nggak selesai-selesai ya. Akhirnya sebagian besar dari orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu mulai meninggalkan gerejanya, dan cuma tinggal beberapa orang yang tetap ya menopang hamba Tuhan ini. Belakangan ketika mereka sudah jadi pelayan yang besar, belakangan tuh ada yang cerita juga, ada yang cuma kasihan aja katanya. Ya, jadi kasihan ini ditemenin aja. Dan ternyata di situ mereka dibentuk Tuhan melalui banyak hal dan akhirnya pelayanannya jadi gede sekali. Nah, setelah jadi besar, hamba Tuhannya diundang kemana-mana untuk pelayanan ya. Banyak orang mau bergabung di gerejanya, ya mau jadi full timer karena mereka memperhatikan ya gaji para full timernya juga tuh luar biasa ya. Jadi mereka mau gabung. Terus hamba Tuhan ini ya dia tentunya dia doa, dia tanya Tuhan. Tapi satu hal yang menarik, dia bilang begini, banyak orang sekarang mau bergabung dengan kami dan kami bersukacita untuk hal itu. Tapi ketahuilah sebenarnya makanan-makanan yang bergizi yang sangat baik itu sudah habis saya makan semua ya. Jadi itu justru makanan yang bergizi itu pada waktu ada kesulitan-kesulitan ya. Dan di situ saya mengenal siapa yang teman sejati, namun saya bisa melihat kesulitan-kesulitan itu sebagai suatu kesempatan untuk berhasil, untuk makmur ya. Disitulah saya dilatih, dibentuk mempunyai sikap yang baik, dan di situ saya diajar untuk bersikap konsisten dalam setiap hal. Ya, saya pegang firman Tuhan, lakukan dengan setia. Nah, itu membentuk saya menjadi pribadi yang kuat. Jadi dia bilang makanan yang baik, yang bergizi, ya, secara rohani itu sudah habis saya makan semua. Yang sekarang ada banyak makanan rohani ya, tapi ya tetap bagus, baik ya. Tapi yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini adalah ketika saya melalui masa-masa sulit dan saya tetap punya sikap konsisten melakukan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan. Walaupun situasi nampaknya tidak menjanjikan, tapi saya putuskan pegang firman Tuhan dan lakukan dengan setia. Disitulah saya bisa melihat bahwa masa-masa sulit itu ternyata kesempatan untuk saya bisa menjadi makmur yang sekarang saya alami. Di situ juga saya melihat teman-teman yang sejati itu yang mana. Dan setelah saya jadi somebody, maka banyak orang datang untuk mau bergabung dan bersukacita. Ya, it's okay, luar biasa. Nah, yang menarik ya bagi kita, ya, anak-anak Tuhan, Filipi 2 ayat 13 berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita ini punya fokus mengasihi Tuhan, bergembira karena Tuhan, maka akan semakin banyak keinginan atau kemauan yang muncul di hati kita, itu memang dari Tuhan. Ya, visi, kerinduan, ya, mimpi itu dari Tuhan. Dan ketika kita mau mewujudkannya, caranya gimana? Izinkan Tuhan yang bekerja, nggak usah terlalu ngoyo ya. Tuhan kasih mimpi, ya biarkan Tuhan bekerja dengan cara Dia sampai itu terwujud ya pada waktunya dengan cara Dia, bukan karena kekuatan daging kita. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. God is good all the time. Haleluya. Amin.